Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah perubahan organisasi. Saya mendapatkan materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi secara sederhananya dapat diartikan adalah pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan menurut H di tahun 1997. Oke, ini penyebab perubahan. Ada dua faktor, Mas dan Mbak sekalian, yang menyebabkan perubahan. Yang pertama adalah faktor internal. Yang menyangkut faktor internal organisasi, contohnya adalah perubahan tujuan, perubahan jumlah personel, menurunnya semangat kerja, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh perubahan lingkungan organisasi. Contohnya adalah regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, tindakan pesaing, dan lain-lain. Oke, ini jenis perubahan ya, Mas dan Mbak. Ada perubahan terencana dan perubahan terencana. Ini upaya-upaya perubahan yang bersifat proaktif dan secara sengaja dilakukan organisasi. Proactive and purposeful change. Mengapa disebut proaktif? Biasanya pengelola organisasi melakukan suatu perubahan terencana adalah dalam rangka mengantisipasi tantangan yang bakal dihadapi organisasi di masa mendatang. Oke, ini perubahan tidak terencana. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Ya, kalau yang tadi perubahan terencana, ini perubahan tidak terencana ya, Mas dan Mbak ya. Contohnya di sini adalah perubahan cara pandang tentang pekerjaan, perubahan penafsiran simbol-simbol dan pemaknaan dalam organisasi, perubahan politik internal organisasi, dan lain-lain. Oke, masuk ke subtopik level perubahan. Ini perubahan makroevolusioner. Ya, macroevolutionary force of change. Ini adalah perubahan-perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi lain. Tindakan atau aksi dari organisasi-organisasi lain acap kali mempengaruhi suatu organisasi sehingga terjadi perubahan. Ya, berikutnya perubahan mikroevolusioner. Microevolutionary force of change. Ini adalah perubahan-perubahan yang disebabkan pengaruh faktor-faktor internal dalam siklus atau daur kehidupan organisasi, baik karena pertambahan ukuran dan kompleksitas maupun masalah pertumbuhan, growth, dan penurunan, decline organisasi. Perubahan politis, political force of change, yakni perubahan pada level individu. Biasanya pergulatan politik dan kekuasaan dalam organisasi. Ini adalah jenis-jenis perubahan menurut Kotter di tahun 1997. Ada restrukturisasi, restructurization. Kemudian ada rekayasa ulang, re-engineering. Kemudian penyusunan strategi kembali, turnaround. Kemudian akuisisi, acquisition. Kemudian ada perampingan, downsizing. Kemudian ada program-program kualitas, quality programs.
Kemudian ada pembaharuan kultur organisasi, organizational cultures renewal. Oke, masuk ke restrukturisasi. Biasanya dilakukan ketika struktur organisasi dianggap tidak memadai lagi, dalam arti tidak efektif dan efisien untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan organisasi. Dilakukan dengan cara unifikasi, penggabungan beberapa unit kerja di organisasi, penghapusan satuan organisasi, revitalisasi, memberdayakan organisasi. Oke, yang kedua, berikutnya rekayasa ulang. Perubahan pada sistem-sistem kerja organisasi, misalnya sistem produksi, sistem pasokan input, sistem pemasaran, sistem komunikasi, dan lain-lain. Tujuannya adalah membangun keterkaitan yang lebih efektif dan efisien di antara sistem-sistem tersebut. Oke, ini penyusunan kembali strategi dilakukan ketika posisi strategis organisasi sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Ini bisa berlaku pada level strategi korporasi atau strategi bisnis. Jadi di sini strategi organisasi harus disusun ulang. Oke, ini akuisisi atau merger. Pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam hal ini, bisnis yang dikelola oleh perusahaan yang diakuisisi biasanya diintegrasikan kepada perusahaan yang mengakuisisi. Perlu perubahan organisasi baik pada sisi perusahaan yang diakuisisi maupun perusahaan yang mengakuisisi. Bentuk lain akuisisi adalah merger, yakni penggabungan dua perusahaan, biasanya bergerak pada bisnis yang sama untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ya, bisa jadi salah satunya adalah menghilangkan pesaing ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, berikutnya adalah perampingan. Perampingan adalah upaya-upaya mengurangi ukuran organisasi sedemikian rupa sehingga dapat lebih efisien. Ya. Ini bisa dilakukan dengan menutup unit-unit yang dianggap tidak esensial atau tidak menguntungkan. Program-program kualitas biasanya dilakukan untuk memperbaiki mutu produk atau jasa yang dihasilkan suatu organisasi. Oke, ini perubahan atau pembaharuan kultur. Upaya-upaya untuk mengubah nilai-nilai dan norma-norma di dalam organisasi. Ini dilakukan ketika budaya organisasi dipandang sudah tidak cocok lagi dengan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran organisasi, sehingga perlu dikembangkan suatu budaya baru. Sepertinya akan butuh waktu lama ya, Mas dan Mbak, untuk mengembangkan suatu budaya baru ini. Ya, menurut saya demikian. Oke, masuk ke sub pembahasan model perubahan Lewin. Ya, proses perubahan digambarkan hanya dalam 3 tahap, yaitu pencairan, unfreeze, yang kedua movement, perubahan, change atau gerak, move ya. Kalau di gambarnya movement. Dan yang ketiga, pembekuan kembali atau refreeze. Oke, gagasan dasar Lewin memang cukup fundamental, yakni bahwa suatu perubahan organisasi selalu diiringi dengan dua kekuatan yang menolak dan menerima perubahan. Ya, ada yang resistensi, ada yang terbuka, menyambut baik, menyambut dengan tangan terbuka gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi selalu diiringi dengan dua kekuatan yang menolak dan menerima perubahan. Ini dilambangkan dengan deretan anak panah ke atas dan ke bawah. Ya ini ya, unfreezing the status quo ya status yang sekarang gitu ya. Ya ini
di gambar ini sumbu X-nya adalah time, waktu. Ya, sumbu Y-nya state ya. Jadi yang tengah status quo, yang atas desired state gitu ya. State atau kondisi yang diinginkan. Nah, anak panah ke bawah restraining force, kemudian anak panah ke atas driving force gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi di awal-awal akan ada yang menerima dan menolak gitu ya Mas dan Mbak ya. Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini sepertinya yang menolak, ini yang mendukung gitu ya Mas dan Mbak. Oke, ini tahap transformasi ya, tahap transformasi organisasi Lewin. Jadi ada ini kolom ini tahap, kolom ini langkah, kolom ini strategi. Jadi contohnya unfreezing, pencairan kebekuan lama. Langkahnya menghilangkan keseimbangan equilibrium yang menopang stabilitas organisasional. Strateginya memanfaatkan ketertekanan, stres atau ketidakpuasan yang ada di dalam sistem yang berlaku, menciptakan kekuatan tambahan pada perubahan atau mengurangi resistensi. Misalnya melakukan sosialisasi tentang perlunya perubahan dan lain sebagainya. Silakan dibaca sendiri ya Mas dan Mbak sekalian. Ini terkait dengan tahap transformasi. Oke, model Kotter. Tahap pertama adalah membangkitkan rasa urgensi, establishing a sense of urgency. Tahap kedua, membentuk koalisi pengarah yang kuat, forming a powerful guiding coalition, yaitu orang-orang yang akan menjadi pelopor perubahan. Tahap ketiga yakni mengembangkan visi dan strategi, creating a vision. Masih tahapan model Kotter. Tahap keempat adalah mengomunikasikan visi perubahan, communicating the vision. Tahap kelima, menggerakkan, mendukung, dan memberdayakan lebih banyak orang untuk tidak sekedar mendukung, melainkan bertindak atau berbuat menjalankan visi tersebut, empowering others to act on the vision. Tahap keenam, merencanakan dan mengusahakan keuntungan-keuntungan jangka pendek, planning for and creating short-term wins. Oke, tahap ketujuh. Setelah bukti-bukti jangka pendek semakin banyak dihasilkan, maka selanjutnya adalah mengonsolidasikan pencapaian-pencapaian yang ada dan mendorong lebih banyak lagi perubahan. Consolidating improvement and producing still more change. Tahap ke-8, melembagakan pendekatan-pendekatan baru tersebut ke dalam kultur organisasi, institutionalizing new approaches. Oke, ini perbedaan model Lewin yang diutarakan sebelum ini dan juga model Kotter. Model Kotter, penekanannya kepada konsistensi dan dinamika perubahan. Perubahan organisasi pada dasarnya adalah suatu upaya yang harus secara konsisten dan terus-menerus diperjuangkan. Mohon maaf, tahap-tahap perubahan Kotter tidak terpisah-pisah melainkan saling berhimpit. Oke, berikutnya model Schneider dan Beatty. Faktor-faktor penentu keberhasilan suatu perubahan disebut Critical Success Factors, CSFs. Di awal perubahan, pengelola organisasi perlu mendefinisikan faktor-faktor kunci keberhasilan ini. Bahan untuk menganalisa faktor-faktor tersebut adalah dari strategi, bisnis strategi, dan budaya perusahaan, corporate culture. Oke, ini model Schneider dan Beatty. Jadi yang di tengah ini structure, skills, dan systems ya, Mas dan Mbak. Kemudian yang sebelah kiri ini lingkaran, ada bisnis strategi, ada critical success factors, dan corporate culture. Dan yang sebelah kanannya, sebelah kanannya ada behavior changes, kemudian ada performance improvement, dan yang bawah ada vision, kemudian mengarah ke
execution dan mengarah ke outcomes ya Mas dan Mbak. Oke, lanjutan. Analisis terhadap CSF pada sebuah organisasi kemudian diaplikasikan kepada struktur sistem skill 3S, yakni 3 faktor struktural yang harus disesuaikan dengan CSF. Perubahan 3S perlu dikelola sedemikian rupa sehingga membentuk suatu perubahan perilaku pada anggota-anggota organisasi. Inilah yang menjadi dasar dari keunggulan dan peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang. Oke, berikutnya model Robbins. Robbins mendefinisikan secara lebih umum yakni efektivitas organisasi. Jadi, perubahan organisasi tidak harus secara spesifik untuk meningkatkan kinerja, melainkan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Oke, tahapan perubahan Robbins, apa yang harus dirubah? Struktur, teknologi, atau proses. Kemudian berikutnya rancangan perubahan. 1. Proses perubahan. 2. Taktik-taktik yang akan dipergunakan dalam menyukseskan perubahan, apakah intervensi, partisipasi, persuasi, atau perintah, edik. Kemudian yang berikutnya implementasi perubahan dan dilakukan evaluasi dan umpan balik. Mohon maaf. Ini ya sumber gambar ini menjelaskan terkait dengan model pengelolaan perubahan organisasi Robbins. Oke. Jadi yang perubahan ada di sini Mas Mbak. Atasnya ada kekuatan-kekuatan pemicu perubahan, ada agen perubahan, agent of change gitu ya Mas dan Mbak. Kemudian apa yang diubah? Struktur, teknologi, proses-proses organisasi. Nah, ini mengarah ke 2 gitu ya. Yang pertama taktik-taktik implementasi, ada intervensi, partisipasi, persuasi, dan perintah atau dekret atau keputusan. Kemudian ini yang berikutnya ada proses perubahan. Ini unfreeze, move, refreeze. Ini sepertinya apa ya, model Lewin ya. Kemudian masuk ke perubahan, dan perubahan ini mengarah ke efektivitas organisasi ya Mas dan Mbak ya. Dan ini ada feedback. Jadi kalau muncul kekuatan-kekuatan pemicu perubahan ya akan siklus lagi gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, model simbolik interpretive Hodge. Ini penyebab kegagalan atau tersendat-sendatnya suatu upaya perubahan organisasi menurut model ini adalah karena adanya ketakutan atau jurang kultural, yaitu kurangnya sikap saling percaya dan saling menghargai, mutual fear based on lack of respect and trust di antara pengelola organisasi dan anggota di level bawah. Kunci keberhasilan perubahan ada 2 kalau menurut slide ini ya Mas dan Mbak sekalian. Yang pertama, menyadari bahwa pengelola organisasi adalah pelaku sekaligus bagian dari perubahan itu sendiri. Dan yang kedua, menjadi manajer yang sadar symbolically aware managers. Para pengelola organisasi adalah simbol yang sangat kuat dalam menyampaikan pesan tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam organisasi. Oleh karena itu, menurut model ini, mereka harus mengontrol perilakunya agar tidak berlawanan dengan visi perubahan yang hendak dicanangkan. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini aktor yang memainkan peran perubahan menurut Berger di tahun 1994. Jadi ada agen perubahan, change agents, yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor atau motivator perubahan dalam organisasi. Yang berikutnya manajer perubahan, change managers, yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir, dan mengimplementasikan perubahan. Yang berikutnya fasilitator perubahan, change facilitators, yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. Penghalang perubahan, change buffers, yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan
dikarenakan merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. Ada di zona nyaman gitu ya mungkin ya Mas dan Mbak. Kemudian penentang perubahan, change resistors, yaitu mereka yang secara aktif dan terang-terangan menentang perubahan. Kalau penghalang perubahan, kalau menurut slide ini pasif gitu ya Mas dan Mbak ya. Sedangkan penentang perubahan, change resistors, ini cenderung aktif ya dan belak-belakan dalam menyampaikan bahwa mereka menentang perubahan gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini pandangan tentang perubahan organisasi. Pandangan tentang perubahan organisasi. Pandangan postmodern. Pertama, perubahan organisasi bisa menjadi suatu sarana dominasi, vehicle of domination, bagi pengelola organisasi yang secara sadar atau tidak memiliki kecenderungan totalitarianism atau sikap-sikap diktator. Kedua, perubahan organisasi dapat dilihat pula sebagai peluang bagi kebebasan, kreativitas, dan keserba-mungkinan, possibility. Ya, tergantung sudut pandang ya Mas dan Mbak. Oke, yang berikutnya pandangan kekuasaan dan politik. Mohon maaf. Perubahan organisasi pada dasarnya adalah cerminan dari hilangnya kontrol yang selama ini dipegang oleh koalisi yang dominan. Dominant power coalition di dalam organisasi. Pandangan perubahan, pandangan learning dan inovasi. Proses pembelajaran dan inovasi dalam organisasi menuntut perubahan-perubahan tertentu dalam struktur dan pola-pola pengelolaan organisasi. Kemudian pandangan pendekatan kultur, bahwa penanaman suatu kultur baru diperlukan agar perubahan organisasi dapat dimapankan sebagai pola-pola perilaku yang tetap dalam organisasi. Oke, ini peran administrasi dalam perubahan. Memimpin perubahan, leading change, dalam arti mengelola upaya-upaya perubahan di dalam organisasi sesuai dengan kondisi-kondisi dan karakteristik-karakteristik perubahan yang harus dilakukan. Oke, baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya Mas dan Mbak. Demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.